Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannata yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayastashhad. Ya. Rahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya derajat hadisnya sahih. Ya. Seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu derajat hadisnya sahih. Ya, karena dua imam ini tidak pernah memasukkan hadis yang bukan sahih ke dalam kitab sahihainnya. Jadi hadis ini sahih. Dijelaskan yadhakullah, ya. Jadi dalam hadis ini bukan saja Allah tersenyum, tetapi yadhakullah, Allah tertawa. Allah tertawa. Yadhakullah ila rajulain, ya. Allah tertawa melihat atau kepada rajulaini, ya. Dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, di mana salah seorang di antara keduanya ini membunuh yang lain. Artinya berperang dan salah satu di antaranya membunuh yang lain. Yadkhulani al-jannata, tetapi dua-duanya masuk surga. Ya, saling berbunuh tetapi yadkhulanil jannata, dua-duanya masuk surga. Ya. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Mengapa? Karena yang membunuh itu, yang dibunuh itu, ya, itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia masuk surga karena terbunuh. Ya. Fi sabilillah. Ya, banyak hadis yang menjelaskan orang yang syahid fi sabilillah, ya, itu langsung masuk surga dunan hisab, tanpa dihisab. Nah, dia berperang dan kemudian dibunuh lalu masuk surga. Lalu fayuqtal, maka dia terbunuh. Thumma yatubullah 'alal qatil. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau orang yang membunuh tadi itu bertaubat. Ya, bertaubat fayastashhad. Lalu dia pun mati syahid. Ya. Nah, jadi Allah tertawa, senang, bukan hanya senyum, bahkan melihat perilaku dua orang ini. Sama-sama berperang, sama-sama mati, tetapi dua-duanya masuk surga. Dalam praktek sejarah Islam, ya, dalam sirah Nabawiyah kita menemukan banyak kasus, banyak contoh seperti ini. Contoh yang sangat nyata misalnya, hadirin ibu-ibu dan yang sekalian, adalah peristiwa yang terjadi pada perang Uhud, di mana paman baginda Rasul Muhammad SAW yang namanya Hamzah ibni Abdul Muttalib, ya, paman Rasul SAW, ya, qutila wastushhid, ya, meninggal dan terbunuh dalam perang ini. Siapa membunuhnya? Al-qatil yang membunuh adalah Wahsy, ya, Wahsy bin Harb. Waktu itu dia masih budak dan kafir. Diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, ya, membawa tombaknya khusus, misinya khusus untuk membunuh Hamzah, karena Hamzah ini dalam perang Badar sebelumnya telah membunuh ayah Hindun, namanya Utbah bin Rabi'ah. Dendam, ya, dibayar Wahsy, diperintahkan untuk khusus membunuh Hamzah. Dia berangkat dan berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka terbunuhlah Hamzah. Nah, belakangan, ya, selepas Fathu Makkah, ya, dan baginda Rasul serta kaum muslimin berhasil menaklukkan Mekah, membebaskan kota Mekah, Futuh Mekah, Wahsy bin Harb yang tadi membunuh Hamzah itu masuk Islam, ya, masuk Islam dengan benar, walaupun dalam banyak hadis disebutkan dia sempat dicuekin oleh Rasul, ya, karena ingat dalam kasus perang Uhud, tapi kemudian dia aslama, ya, wa hasuna Islamhu, dan Islamnya benar. Ikut dalam serial peperangan di masa para khalifah setelahnya, bahkan, ya, dengan tombak yang sama yang digunakan dulu untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dia gunakan untuk membunuh. Jadi kalau dalam perang Uhud, ya, dia membunuh orang yang terbaik, khairun nas, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dalam Ghazwat Yarmuk, Ghazwatul Yamamah, perang Yamamah, di mana pasukan Khalid bin Walid, ya, panglimanya atas perintah Abu Bakar Siddiq, memerangi dan kemudian mengejar musuh Islam waktu itu, Musailam al-Kadzab. Maka dengan izin Allah SWT, tombak yang dulu digunakan oleh Wahsy saat itu digunakan untuk membunuh Musailam al-Kadzab. Ya,
Dan tidak lama setelah itu belakangan kemudian Wahsy juga meninggal dunia, sehingga tepatlah hadis ini yang mengatakan bahwa al-qatil, orang yang membunuh lalu yatubullah, lalu bertaubat kepada Allah SWT, fastashhad, lalu dia minta syahid dan kemudian diperkenankan. Dua-duanya masuk surga. Nah, ini golongan yang pertama, yakni golongan orang-orang yang yatubullah, orang-orang yang bertaubat. Karena itu jemaah sekalian, kalau kita ingin mengundang senyum Allah, bahkan ketika kita ingin mengundang tawa Allah, yang pertama harus kita lakukan adalah bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sangat terkenal, ya, disebutkan diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat, ya, ada seseorang, ya, melakukan perjalanan, dikisahkan lallahu afrah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang, tertawa, tersenyum, bahkan lebih senang, ya, daripada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesenangan, ya, senangnya Allah terhadap orang yang bertaubat itu, ya, lebih senang daripada orang yang, kata Rasulullah SAW, melakukan perjalanan, membawa unta, perbekalan, lalu untanya hilang. Ya, dan dia tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan untanya. Karena kecapean dia tertidur. Begitu bangun, untanya datang. Nah, saking senangnya dia mengatakan, ya, demi Allah, atau sungguhnya Allahumma, ya Allah, ya, anta abdi wa ana rabbuk. Kebalik, ya, saking senangnya dia, saya hambamu ya Tuhan, dan engkau, ya, engkau hambaku ya Tuhan, ya Allah, dan saya Tuhanmu. Saking senangnya. Nah, kata Allah, Allah itu lebih senang daripada orang ini. Kebayang oleh kita, ya, di fi ardin fallat, kata Rasul, ya, di bumi yang sepi, hampir tanpa batas, ya, dia membawa untanya hilang. Mau kemana lagi coba? Dia keletihan, dia tertidur, tiba-tiba begitu bangun untanya datang. Senangnya luar biasa. Ya, senangnya luar biasa. Nah, Allah lebih senang daripada laki-laki ini ketika mendapatkan seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, golongan orang-orang yang bertaubat. Hadirin yang sekalian, Ramadan, ya, yang hari ini kita berada di penghujungnya, 10 akhir Ramadan, ya, merupakan syahrut taubah. Ya, bulan di mana kita dianjurkan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Irbat sudah mengatakan tentang pentingnya kita mendapatkan husnul khatimah. Ya, kalau kemudian tadi ada hadis panjang dijelaskan, ya, di akhirat nanti ada orang yang melaksanakan amalan-amalan penduduk surga, ya, hatta sampai batas dirinya dan batas surga itu tinggal sejengkal lagi, zira, tinggal satu zira lagi. Tapi karena dia melakukan amalan-amalan ahlun nar, ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ini disebut dengan su'ul khatimah. Dan sebaliknya ada orang yang, ya, sepanjang hayatnya dia bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan kelakuan dan tindakan, ya, penduduk neraka, hatta sampai batas dirinya, jarak dirinya dan neraka itu sudah begitu dekat, satu zira', tapi dia mengamalkan amalan penduduk surga, dan Allah mentakdirkannya masuk surga. Ini disebut dengan happy ending, ya, husnul khatimah. Mungkin itu makna nama saya itu Pak Edward, mungkin, ya, happy ending itu, ya. Nah, di antara cara mendapatkan husnul khatimah tadi adalah sering-sering bertaubat. Kita tidak tahu jemaah sekalian, dan pasti, ya, kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah, dari jalur Aisyah, riwayat Imam Bukhari, disebutkan Rasul itu sehari semalam beliau beristighfar aksar min sab'ina marratan, ya, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan beliau beristighfar itu rata-rata mi'at marrah, 100 kali sehari semalam, ya, sehari semalam. Kalau kita bagi 5 sesuai dengan sholat 5 waktu, berarti minimal sehari semalam dia setiap kali selesai sholat beristighfar sebanyak 20 kali. Nah, kita kan kadang cuma 3 kali, itu pun sambil berdiri, Assalamualaikum, Assalamualaikum, astagfirullah, berdiri. Rasul 20 marrah, minimal 20 kali. Rasul yang, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala maksum, diampuni dosa-dosanya,
melaksanakan istighfar itu sebanyak 100 kali per hari, apalagi kita, ya, yang tidak mungkin terbebas dari dosa dan maksiat. Bahkan kalau kita kalau para ulama kemudian menelusuri kata an-nas, ya, di mana artinya adalah manusia, kalangan lughawiyan, ahlul lughah, ya, pakar bahasa mendetilkan, ya, bisa jadi makna atau kata an-nas itu berasal dari kata an-nisyan, artinya lupa. Jadi orang manusia, ya, mahalul khata'i wan nisyan, itu tempatnya lupa dan tempatnya melakukan kesalahan. Ya, semua yang kita lakukan di muka bumi ini tidak mungkin luput dari kesalahan. Ya, baik kesalahan yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Nah, di bulan Ramadan ini, ya, marilah kita melakukan taubat sehingga kita termasuk orang-orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum. Bahkan yadhak, tertawa melihat kita bertaubat saking senangnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum, bahkan senang dan bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan dikutip kembali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, ada sebuah hadis pendek yang mengatakan innallaha yuhibbut taqiyyal ghaniyal khafi. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, menyukai, senang kepada 3 kelompok orang. Pertama adalah innallaha yuhibbut taqi, ya. Allah menyukai, ya, bangga dengan at-taqi, yang bertakwa. Yang kedua, al-ghani, kaya, wal khafi. Ini yang paling penting, tersembunyi. Ya, tersembunyi. Jadi takwa, ibu sekalian rahimakumullah, al-ghani, kaya, tersembunyi, tidak sombong. Ya, bahkan dalam konteks kalau kemudian kita telah dari aspek psikologis mungkin di antara makna, di antara tujuan puasa itu adalah melatih sifat ikhlas agar kita tidak riya. Ya, melatih ibadah kita dilakukan secara sembunyi-sembunyi, walaupun para ulama menegaskan dalam konteks ibadah, ya, itu ada 3 jenis. Ada ibadah yang, ya, harus dilakukan sembunyi-sembunyi. Ada ibadah yang, ya, boleh dilakukan sembunyi-sembunyi, boleh juga terang-terangan, 50-50. Ada ibadah yang harus dilakukan secara terang-terangan. Nah, ibadah yang dilakukan harus sembunyi-sembunyi misalnya adalah orang yang berinfak, ya, kalau diketahui orang lain dia akan riya. Ini wajib sembunyi-sembunyi. Harus. Kalau enggak dia akan riya. Ya. Yang kedua, ya, orang yang berinfak tetapi, ya, infaknya ini bisa jadi merangsang orang lain untuk ikut. Inilah yang menjelaskan mengapa kita tahu berapa infaknya Utsman bin Affan dalam perang Tabuk. Karena mengapa orang sekali Utsman bin Affan, sekali para sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, itu tidak akan dijamin tidak akan riya. Maka mereka menginfakkan hartanya secara terang-terangan. Ya. Muhammad Husain Haikal dalam bukunya Utsman bin Affan itu mencatat, ya, kalau kita totalkan infaknya Sayyidina Utsman bin Affan dalam membiayai perang Tabuk itu mencapai 5,7 miliar. 5,7 miliar. Saya pernah menghitung gitu, ya. Itu kalau kita tahu. Dari mana kita tahu? Karena mereka berinfak secara terang-terangan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Artinya boleh. Ya, jadi kalau hari ini atau besok ada penggalangan dana, mungkin yang dipimpin adalah Ustaz Edward atau yang lainnya, ya, fundraising untuk teman-teman kita di Burma, Rohingya, atau kemudian di Syria, ya, atau kemudian Gaza atau tempat-tempat lainnya, nah bisa jadi secara terang-terangan untuk merangsang orang lain supaya ikut juga dalam berinfak. Ya, belum lama 2-3 hari yang lalu atau hampir yang lalu kita melakukan penggalangan dana untuk mendirikan masjid, ya, waktu Great Iftar itu terang-terangan, Pak. Bahkan dilelang gitu kan, semua orang lihat, di shoot kamera. Untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan dalam Islam lelang itu sah-sah saja hukumnya, ya, asal dilakukan secara transparan. Jadi Rasul bahkan pernah melelang, ada seorang sahabat Rasulullah yang datang kepada beliau itu selalu minta-minta terus. Setiap kali datang minta. Ada orang seperti itu, Pak, ya, dari dulu sampai sekarang tuh, ya. Ada orang kita lihat enggak ada tujuan lain kecuali minta gitu, ya. Ada orang seperti itu. Bahkan di masa Rasul juga ada.
Nah kata Rasul ya, apa yang anda punya di rumah? Kata dia, saya punya selimut dan mangkok ya Rasulullah. Hati, bawa kemari. Maka didatangkanlah. Akhirnya selimut dan mangkok ini dilelang oleh Rasul. Ya, siapa yang bisa membeli ini? Akhirnya ada yang membelinya dengan harga yang tinggi. Nah ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum lelang itu boleh, asal dilakukan secara transparan. Nah, tidak dilakukan dengan tipu menipu. Nah, orang yang dikhawatirkan atau tidak dikhawatirkan infaknya itu membuat dia riya, bahkan bisa memotivasi orang lain, maka dibolehkan infak secara terang-terangan. Boleh juga tidak. Nah yang ketiga, ada ibadah yang tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan. Misalnya apa? Azan, ya kan? Nggak boleh sembunyi-sembunyi, ngumpet gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus terang-terangan. Dalam kondisi tertentu sholat berjamaah seperti ini. Bahkan sholat berjamaah ini bagian dari syiar yang harus dilakukan secara terang-terangan. Ya, kalau dalam kondisi aman dan tidak akan mengganggu orang lain yang kita belum menguasai wilayah tersebut misalnya. Ya, itulah inti terpenting dari ya, syiar. Ya. Nah, jazakumullah. Innallaha yuhibbut taqiyal ghaniyal khafi. Melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Allah senang. Bahkan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun anfaq, yang memberikan hartanya dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Ya, ini yang kemudian harus kita latih ya, berinfak secara sembunyi-sembunyi. Saya pernah ke Kuala Lumpur, di suatu tempat daerah di Malaysia, ada sebuah masjid ya, megah. Saya ngisi acara di situ ya, kuliah subuh waktu itu ya. Begitu selesai, saya ngobrol dengan beberapa pengurus masjid ya. Saya tanya, ini masjid dibangun dari mana? Ini pertanyaan iseng saja gitu ya, pertanyaan iseng, nggak penting-penting amat gitu ya. Nah, tapi basa-basi dijawab oleh